Baik pemirsa, kita kembali di obrolan pagi. Jangan lupa bayar SPT atau surat pemberitahuan. Ini bagi wajib pajak semuanya, bagi kita semua pemirsa. Apalagi ini baru awal tahun, jadi harus dipersiapkan dengan baik segala sesuatunya. Dan juga ini berkaitan dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Esra selaku Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Kupang. Jadi untuk pembayaran SPT-nya ini, pelaporan SPT-nya ini digeser sampai 30 April. Ya. Nah, ini berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas juga ya, kita melihat melangkah lebih jauh lagi di 2045 ya. Ini berkaitan juga dengan bonus demografi di Indonesia itu sendiri. Nah, peran dari kaum milenial ini sangat-sangat penting sekali. Generasi milenial, generasi muda. Seperti apa, Pak Isra? Ya, ini menarik sekali Pak David. Ini sudah visioner gini. Pertanyaan pamungkas sebenarnya. Jadi ini 2045 itu pemerintah mencanangkan menjadi tahun keemasan bagi Indonesia untuk menjadi negara terbesar nomor 4 di dunia dari sisi ekonomi. Begitu. Jadi 2045 ini memang dicanangkan seperti itu. Dan kenapa kaum milenial sekarang menjadi target sasaran dari mengedukasi terkait perpajakan ini? Hal ini karena ada alasannya sebenarnya. Kalau anak milenial ini kita proyeksikan nanti sampai 2045, mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ini. Mereka akan ditargetkan menjadi wajib pajak ke depannya, pemimpin ke depannya, pemimpin perusahaan, CEO perusahaan atau seperti apa. Bisa kita bayangkan kalau misalnya anak-anak milenial yang sekarang lagi mendengarkan pemirsa di rumah gitu, jika mereka tidak memiliki kesadaran akan perpajakan yang tadi kita sudah bahas itu merupakan 80%, lebih dari 80% penopang dana bangsa ini gitu ya. Penopang dana rumah tangga Indonesia ini begitulah. Dan bisa kita bayangkan kalau misalnya anak milenial tidak memiliki pemahaman ataupun kesadaran terkait perpajakan gitu. Itu luar biasa kita akan fight gitu. Tapi kalau ketika mereka memiliki kesadaran itu dan di masa keemasan nanti yang memimpin nanti anak-anak milenial sekarang ini yang kita harapkan nanti mereka memiliki kesadaran terhadap perpajakan dan bisa jadi mereka nanti akan menjadi pahlawan-pahlawan bangsa ini melalui sektor ekonomi dari sektor perpajakan juga begitu. Jadi tidak menutup mata berkaitan dengan membayar pajak itu sendiri, karena ini sebenarnya kembali untuk kita semua. Tapi pertanyaan mungkin lebih spesifik lagi ya. Jadi di saat membayar pajak ya sekolah gratis ya, kesehatannya gratis. Nah itu dan juga pembangunan dan lain sebagainya. Dan bagaimana juga nih di saat kita sudah target ke kaum milenial. Nah kita tarik kembali nih di tahun sekarang ini dan juga pergerakan ekonomi keseluruhan di bawah naungan KPP Pratama Kupang sendiri, beberapa kabupaten dan juga kota. Nah ini tentunya juga pergerakan sekarang ini ya semuanya mau usaha. Dalam satu rumah suami, istri, anak-anak semuanya mau usaha nih, membuka usaha di mana-mana. Nah ini untuk pelaporannya seperti apa sih? Kalau satu rumah jadi pelaporan sebenarnya kalau konsep perpajakan itu satu keluarga ataupun satu keluarga dihitung sebagai satu entitas ekonomi begitu ya. Jadi tapi diperbolehkan. Jadi misalnya suami istri dia sudah terlanjur memiliki NPWP masing-masing, sepakat untuk memiliki NPWP masing-masing. Jadi suami istri itu boleh melaporkan masing-masing juga, boleh. Tapi memang disarankan untuk digabungkan karena memang konsep dari pajak penghasilan itu adalah satu keluarga itu dihitung sebagai satu entitas ekonomi. Jadi kalau satu entitas, kita ngomong satu entitas ekonomi artinya adalah si kepala keluarga yang akan menyampaikan SPT tahunannya. Nah, lantas bagaimana dengan ibu yang bekerja gitu ya? Nah, penghasilan dari ibu tadi ataupun sang istri ataupun misalnya anak-anak kan banyak yang artis juga begitu ya. Nah, bagi yang masih di bawah umur itu masuk kepada pelaporan dari orang tuanya ataupun ayahnya begitu. Jadi itu cukup nanti satu keluarga yang disampaikan melalui NPWP suami. Tapi suami istri ini harus menggabungkan NPWP-nya terlebih dahulu sehingga pelaporannya hanya satu saja begitu. Jadi penghasilannya digabungkan dan suaminya yang melaporkan gitu. Tapi kalau memang sepakat untuk dipisah gitu. Nah, ya monggo gitu. Tapi kalau misalnya suami istri kan lebih enak digabung gitu ya Pak ya. Ya, alangkah baiknya digabung ya. Karena sudah menjadi satu, bukan dua lagi.
Oke. Betul. Baik, dan tentunya juga ada informasi-informasi menarik kepada kita semua berkaitan dengan tema pagi ini, Pak Isra. Untuk pemirsa yang sementara menyaksikan obrolan pagi berkaitan dengan tema kita pagi ini, jangan lupa untuk membayar SPT. Ini surat pemberitahuan bagi wajib pajak sendiri. Informasi dan juga ini supaya tidak salah kamar. Tidak salah kamar artinya juga di jam-jam kerja ya silahkan untuk bertanya. Atau seperti apa nih? Setelah jam kerja juga bisa. Apalagi kan semuanya via online nih. Baik ya. Ini penting juga untuk kami sampaikan kepada masyarakat bahwa karena memang akibat dari COVID-19 ini memang sangat berpengaruh ke segala sektor begitu ya, termasuk juga pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat. Tapi yang pasti kita berkomit untuk tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, tetap mengedepankan dari perspektif dari masyarakat wajib pajak sendiri, sehingga jam layanan kita memang kita buka dari jam 8 sampai jam 4 sore, begitu Pak David. Jadi jam 8 sampai jam 4 sore, live chat semuanya petugas ada di situ, email akan segera quick respon, dan juga line telepon juga sudah ada petugas yang akan bertugas untuk itu. Dan kalau misalnya memang ingin menanyakan di tengah malam atau misalnya di subuh-subuh iseng gitu ya, setengah 4 pagi gitu, kok live chatnya nggak dibalas gitu, yakinlah tidak ada orang di KPP begitu. Yakin tidak. Jadi jika ingin memang mendapatkan pelayanan di luar jam kerja tersebut, silahkan di drop saja di live chat tersebut, yang di live chat dan juga di email. Itu nanti pada saat mulai jam layanan itu akan diprioritaskan untuk direspon terlebih dahulu begitu. Jadi silahkan di drop, tapi jangan berharap itu langsung dibalas pada saat itu juga, tapi nanti pada saat jam layanan akan dibuatkan juga. Tapi kalau misalnya kalau ingin tetap menyampaikan juga, bisa juga ke pusat begitu. Ada kering pajak itu 1.500-200 di Jakarta, itu juga boleh menyampaikan permohonan ke sana terkait ataupun berkonsultasi ke sana gitu. Tapi kita sarankan kalau misalnya kita sudah menyediakan di sini di lokal, lebih baik kita selesaikan secara lokal saja. Oke, kalau begitu langsung disampaikan. Ya. Jadi kepada seluruh masyarakat NTT, khususnya Kota Kupang, Kabupaten Kupang, di Saburai Jua, Rote, dan juga di Kalabahi, ini KPP Pratama Kupang memang pada saat ini melakukan pelayanan tatap muka itu kita hentikan sementara sampai 5 April nanti, karena memang isu COVID-19 ini sangat berpengaruh. Ini untuk kebaikan kita bersama juga, kebaikan dari wajib pajak juga, kebaikan dari semuanya lah, semua kita, supaya kita tetap menjaga kesehatan gitu ya. Tapi pelayanan yang kita sampaikan kepada masyarakat itu tidak akan berkurang kualitasnya dari yang day to day-nya begitu. Bahkan saat ini jika masyarakat ingin melaporkan SPT tahunan, itu boleh menyampaikan melalui langsung online melalui e-filing djponline.pajak.go.id, itu untuk yang pelaporan melalui e-filing. Lantas bagaimana kalau misalnya ingin aktivasi EVIN atau lupa EVIN begitu ya? Itu banyak sekali saat ini. Malam-malam pun banyak yang lupa EVIN begitu ya. Itu boleh langsung live chat ke nomor 0821 4500 8335. Sekali lagi 0821 4500 8335 begitu. Atau langsung telepon saja ke KPP Pratama Kupang, itu ada di nomor telepon 0380 821123. Sekali lagi 0380 821123. Atau kalau misalnya malas nelpon, malas chat gitu ya, boleh juga lewat email. Lewat email itu ada kpp.922@pajak.go.id. Sekali lagi kpp.922@pajak.go.id gitu, ide ya. Oke, baik. Dan tentunya ini boleh saya pinjam kertasnya, Pak? Boleh. Oke. Silakan ya. Ya, tolong di zoom. Ya, ini untuk ada pemirsa semuanya yang sementara menyaksikan obrolan pagi. Ya, ini informasi yang menarik buat Anda semuanya yang mau bertanya seputar
bagaimana untuk membayar pajak itu sendiri, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Esra sendiri, bahwa ini kalau ada yang chatnya malam, ya nanti disimpan dulu istilahnya ya, nanti paginya baru dilayani. Jadi harus bersabar, tentunya harus bersabar untuk ada semuanya, dan semoga ini informasi buat Anda semuanya lebih memberikan lagi manfaat untuk kita taat bayar pajak tepat waktunya. Tepat waktu, ya. Dan ini juga sampai tanggal 30 April 2020, jadi masih sangat panjang sekali waktunya. Ya. Tapi jangan bilang ini masih sebulan lebih, jadi masih santai-santai ceritanya. Betul, ya. Nanti kembali lagi lupa-lupain. Ya, baik, dan yang terakhir dari obrolan pagi kita Pak Esra, tentunya ini banyak pekerjaan yang dilakukan oleh KPP Pratama Kupang sendiri untuk di 2020 ini sendiri untuk mensukseskan artinya Indonesia yang lebih baik lagi, terlebih khusus untuk wilayah Kupang, area di bawah naungan KPP Pratama Kupang. Ya, jadi KPP Pratama Kupang, khususnya masyarakat Kupang lah ya, kita ngomong masyarakat Kupang, yang tadi sudah saya sampaikan juga ke Pak David, Kupang ataupun NTT saat ini memiliki tingkat kepatuhan perpajakan yang meningkat signifikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, mari kita jaga semuanya dengan melaporkan SPT tepat waktu. Perpanjangan relaksasi sampai 30 April pun sebenarnya tidak menjadi alasan bagi kita untuk nanti saja ataupun menunda untuk melaporkan pajak, karena kita sudah menyediakan channel online yang sangat mudah melalui e-filing, dan juga itu sudah bisa dilakukan, sudah bisa dilaksanakan, diakses oleh wajib pajak. Sekarang juga bisa begitu, tengah malam juga bisa, kapan saja, di mana saja. Jadi sudah disediakan sebenarnya. Jadi yang kita harapkan adalah efek dari COVID-19 ini ataupun virus corona yang kita kenal saat ini diharapkan tidak mempengaruhi dari sisi kepatuhan perpajakan di NTT khususnya ataupun di Kupang pada khususnya begitu ya, karena kita sudah mencetak sejarah untuk pelaporan e-filing 97% wajib pajak pada tahun lalu itu di NTT ataupun di area KPP Pratama Kupang itu 97% melaporkan melalui e-filing, artinya sudah melek teknologi, sudah melek teknologi, dan kita harapkan kita bisa mengulang sejarah itu, bahkan kalau bisa melampaui itu yang 97%, sehingga semua masyarakat saat ini tetap bisa melaporkan pajaknya sebagai bukti cinta terhadap negeri dan jaga kesehatan semuanya, masyarakat ya, masyarakat NTT kita jaga kesehatan dari COVID-19, dan yakinlah dengan kita menjaga diri sehat-sehat semua ya Pak David ya, Pak David juga sehat-sehat itu dari COVID-19, dan kita bisa menjadi warga yang sehat dan juga memiliki kesadaran untuk membayar ataupun melaporkan SPT tahunannya gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Esra. Terima kasih Pak David ya. Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Kupang sudah berbagi informasi untuk kita, dan salam hormat juga untuk semua yang ada di kantor pelayanan pajak Pratama Kupang dan yang sementara melaksanakan tugas untuk melayani para wajib pajak, dan juga untuk target di tahun 2020 ini sendiri. Oke, baik. Terima kasih, dan juga untuk Anda pemirsa, jangan lupa langsung berkunjung juga. Kalau memang di area Kupang ya silakan berkunjung ke kantor pajak ya, kantor pajak Pratama Kupang yang beralamat di Jalan Palapa. Nomor 8. Kalau orang Kupang biasanya itu berhadapan langsung dengan kantor pos. Iya, betul. Ya, itu lebih cepat lagi nih. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan kita di kesempatan kali ini. Kita akan jumpa lagi di lain waktu dengan tema obrolan yang berbeda. Saya David Plaikol. Sampai jumpa.